Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Newsroom dan akan kita lanjutkan lagi diskusi kita mengenai Indonesia merdeka dari COVID. Saya ke Dr. Syahril. Ya, Dr. Syahril, kita ketahui bahwa kekebalan antibodi masyarakat Indonesia sudah mencapai 98% dan meningkat 4 kali lipat. Namun mengapa penyebaran COVID ini masih terus terjadi? Seperti apa penjelasannya, Dok? Ya, terima kasih. Jadi agak berbeda antara penularan dan penyebaran sama beratnya penyakit ya. Kalau penularan itu berkaitan dengan protokol kesehatan, ya. Jadi dengan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak adalah upaya untuk mencegah tertular dan juga bagi orang yang sedang positif mencegah menulari, itu ya. Nah, semakin tinggi angka disiplin, semakin bagus tingkat penularannya. Dalam arti kata akan kecil penularannya. Tetapi apabila protokol kesehatan ini tidak baik, disiplinnya kurang, maka akan membuat peluang untuk terjadi penyebaran. Itu satu. Sedangkan vaksinasi, seperti yang disampaikan oleh Ibu Kurniasi tadi, memberikan suatu imunitas bagi seseorang agar apabila tertular atau terinfeksi, tidak masuk ke dalam derajat yang lebih berat. Jadi dua hal yang memang harus serentak, yang harus kita lakukan. Nah, harap aja kita ingin mempertahankan yang terkendali ini ya dengan protokol kesehatan agar penularan tidak jadi lebih banyak. Sehingga apa? Dengan penularan tidak lebih banyak maka kita bisa menekan angka positivity yang ada. Dan juga dengan vaksinasi yang tadi juga untuk booster masih di bawah 50%, baru 28%. Ini salah satu upaya juga kita ingin masyarakat ini terlindungi agar walaupun kena, walaupun sakit tidak sampai masuk derajat yang berat ataupun kritis. Jadi ini perlu kita pahami atau sampaikan komunikasi risiko ini agar masyarakat paham, oh itu toh maksudnya. Sehingga kita semua membentengi diri kita dengan protokol kesehatan dan juga membentengi diri kita dengan vaksinasi. Itu Mbak Gismi. Ya, baik Dr. Syahril. Ya, saya ke Bu Mufidayanti. Bu Mufidayanti tadi sempat menyinggung tentang vaksin anak-anak. Nah, sejauh ini seperti apa persiapan yang sudah dilakukan untuk vaksin anak-anak ini, Bu? Ya, pada rapat terakhir sebelum kita memasuki masa reses yang lalu, kita sudah berkoordinasi rapat dengan Kementerian Kesehatan. Segala sesuatunya masih dipersiapkan ya, karena memang ini harus ada kajian ya, mungkin Dr. Syahril lebih paham. Dan tentu saja untuk anak-anak ini kita tidak bisa buru-buru juga dan tidak bisa sembarangan mengambil keputusan, tapi bahwa ini dibutuhkan untuk melindungi anak-anak karena anak-anak sudah mulai sekolah ya Mbak, dan sudah mulai banyak klaster sekolah ditemukan sehingga sudah sangat dibutuhkan vaksinasi booster untuk anak-anak. Mudah-mudahan ITAGI dan juga semua stakeholder ya Kementerian Kesehatan khususnya bisa segera ada hasil kajiannya dan bisa support agar vaksin untuk anak-anak ini bisa segera dilaksanakan. Ya, baik. Ya, Dr. Syahril, tadi masih seputar soal vaksin anak-anak. Ini seperti apa, Dok, penjelasannya? Memang agenda selanjutnya soal program vaksinasi ini seperti apa? Ya, betul ya. Jadi vaksinasi ini idealnya kan buat seluruh masyarakat ya, idealnya. Cuma dalam satu proses maka ada yang kita sebut dengan prioritas dan juga ada dengan kajian. Jadi betul dari Ibu Kurniasi tadi, Bu, terus dari DPR, bahwasanya ini berkaitan dengan kelayakan. Jadi ada yang disebut dengan ITAGI, yaitu perkumpulan penasihat untuk atau konsultan vaksinasi atau ITAGI, itu memberikan suatu kajian. Satu, kajian terhadap apakah perlu booster kedua atau vaksin keempat. Kemudian apa perlu untuk anak-anak. Dan terakhir setelah melalui kajian ini dipertimbangkan ketersediaan vaksinnya. Artinya vaksin yang tersedia harus juga melalui persetujuan dari BPOM. Dan saya setuju tadi vaksin buatan anak bangsa memang harus dipercepat. Artinya apa? Pandemi ini kan kita tidak bisa memprediksi berapa lama yang akan kita lewati lagi. Nah, semakin lama maka vaksinasi itu juga harus bagus. Produksi dalam negeri. Ya, baik Dr. Syahril dan Ibu Mufidayanti, kita berharap ke depannya semua masyarakat Indonesia tentunya di momentum Hari Kemerdekaan ini berharap semoga kita bisa merdeka dari pandemi dan kembali seperti sedia kala. Ya, Dr. Syahril selaku Jubir Kemenkes RI dan Ibu Kurniasi Mufidayanti anggota Komisi 9 DPR RI, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dialog Newsroom.